Permisi Bu. Selamat datang. Iya. Silakan duduk. Iya, terima kasih Bu. Wah, dari mana nih Mbak Silmi? Gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu baik. Alhamdulillah. Akhir-akhir ini mungkin agak banyak kegiatan Bu. Mungkin ini tadi juga habis kerja kelompok Bu tadi. Ya. Jadi baru sibuk-sibuknya kuliah ya Mbak ya? Iya betul. Nggak apa-apa Mbak, itu dinikmati aja. Soalnya nanti kalau udah lulus, mungkin Mbak Silmi nanti kangen sama ini kegiatan-kegiatan iya sih, Bu. ini. Bener sih Bu, pasti sih itu saya rasa pasti Iya. sih Bu. Oke, jadi Mbak Silmi mau cerita apa nih? Kok kan lama nggak kesini, terus sekarang sekarang kesini mau cerita apa? Sebenarnya saya tuh mau cerita sih Bu. Iya. Cuma tuh sebenarnya saya tuh masih agak kayak bingung gitu loh Bu, harus kayak mulai dari mana gitu loh ceritanya. Mungkin bisa cerita pelan-pelan, nanti Ibu dengerin. Gimana ya? Kayak akhir-akhir ini tuh kan ya mungkin kayak selain perkuliahan yang padat ya Bu. Kayak saya tuh merasa akhir-akhir ini tuh saya FOMO-an banget gitu Bu. Oh, FOMO ya? Iya. FOMO boleh. Kalau boleh tahu, FOMO menurut Mbak Silmi itu gimana sih? Kayak FOMO tuh kan fear of missing out ya Bu. Kayak itu tuh kalau menurut saya ya kayak takut ketinggalan sesuatu, kayak takut apa ya, pokoknya sering kayak ikut-ikutan ke orang lain gitu loh Bu. Jadi misal kayak ini kalau yang saya alami ya Bu, kayak misal teman saya nih ikut kegiatan ini. Nah, terus kayak misal dia kayak ngajakin ya biasa lah ya Bu, kayak teman-teman ngajakin gitu loh. Cuma kayak saya tuh langsung jadi takut ketinggalan gitu loh Bu. Jadi kayak saya ikutan juga. Padahal sebenarnya ya saya nggak yang pengen-pengen banget gitu loh Bu untuk ikut gitu. Berarti jadi FOMO tuh kayak perasaan takut kehilangan gitu ya Mbak ya? Iya, kayak takut nanti kalau Jadi saya nggak ikut teman saya ikut itu nanti saya ketinggalan apa? Iya, malah takutnya nanti kayak nggak dianggap sama temennya gitu ya Mbak ya? Kayak takut nggak punya teman gitu Bu. Oke. Sebenarnya wajar Mbak. Apalagi kan di lingkungan kampus, mungkin kayak faktor dari tekanan sosialnya juga ada. Nah, mungkin Ibu boleh tahu nggak kegiatan apa sih yang membuat Mbak Silmi FOMO di kampus ini? Apa ya? Kemarin itu saya sempat ikutkan Bu kayak satu kepanitiaan gitu. Nah itu tuh kayak teman saya tuh ikut di divisi ini. Terus dia tuh kayak ngajakin kayak kamu mau nggak Sil kayak ikut di divisi ini gitu kan. Terus kayak saya tuh karena ya itu tadi kayak takut ketinggalan, takut kalau teman saya ini nanti kalau saya nggak ikut dia nggak mau temenan sama saya lagi kayak gitu lah Bu, pokoknya mahal gitu. Terus saya akhirnya join di kepanitiaan itu dan di divisi itu yang saya belum pernah sama sekali Bu. Dan kayak ternyata pas saya udah join, udah ikut kepanitiaan itu di divisi itu, ya yang itu saya baru pertama kali dan saya ngerasa kayak ya kurang cocok gitu loh Bu. Jadi kayak malah kayak bosan, jenuh, nggak semangat gitu-gitu Bu. Berarti jadi awalnya tuh Mbak Silmi ikut gara-gara semangat nih. Iya kan? Awalnya semangat gara-gara pengaruh lingkungan. Tapi ternyata di divisi yang itu malah nggak sesuai sama Mbak Silmi gitu ya? Karena saya kan ini kan Bu, sebenarnya saya tuh selama kuliah tuh kayak pengen ini loh Bu, kayak pengen bikin branding diri, pengen meningkatkan apa ya, kayak pengalaman saya juga pengen meningkatkan itu. Tapi kayak jadi kan saya sebenarnya kayak masih bingung kan, kayak saya pengen nyoba-nyoba hal baru gitu kan. Terus ketika teman saya ngajakin, ya udahlah sekalian karena saya FOMO sama teman saya, terus kayak saya juga pengen nyoba, ya udah nyoba. Tapi ternyata ya itu tadi saya mungkin ya kesalahan saya saat itu mungkin ini ya Bu, kayak saya ikutnya di kepanitiaan yang sama tapi di divisi yang sama juga, padahal saya nggak suka di situ gitu loh Bu. Oke, tadi kan Mbak Silmi udah cerita nih tentang kayak ternyata ikut kepanitiaan. Nah, gimana sih rasanya Mbak Silmi pas ikut kepanitiaan itu? Tapi karena FOMO ini gitu loh. Nah, itu gimana? Jadi kan perasaannya? saya tuh awal-awalnya kayak semangat ya Bu. Kan ya saya tadi kan pengen ini ya, personal branding gitu kan.
kayak ikut misalnya nyoba-nyoba hal baru juga kayak gitu. Awalnya semangat terus kayak udah diajakin temen juga jadi kan ada temen gitu buat join di situ, tapi ternyata semakin saya jalani ya karena itu tadi saya cuma FOMO ya Bu ya, jadi kayak cuma ikut-ikut apa yang teman saya suka, jadi kayak teman saya ini kayak dia bener-bener semangat terus dari awal sampai akhir karena dia masuk di divisi dan kepanitiaan yang dia mau, yang dia pengen. Nah saya kan cuma ikut-ikut dia ya Bu, jadi awalnya semangat tapi lama-kelamaan karena kayak apa ya Bu, mungkin saya jadi nggak kayak susah ngikutin gitu loh Bu, karena kan ya bukan sesuai sama diri saya kan, jadi kayak lama-lama kayak capek banget, kayak tertekan gitu loh Bu pas ikut, kayak misal dapat tugas ini kayak job desk-nya gitu kan, ini ya job desk kamu gini-gini, terus kayak pas mau jalanin tuh kayak ya Allah males banget, kapan ya selesainya kepanitiaan ini kayak gitu-gitu terus gitu loh Bu, jadi lama-kelamaan kayak semangatnya menurun gitu. Oh gitu. Oke, Ibu paham. Mungkin perasaanmu ada di sisi kekecewaan juga ya, karena ikut FOMO ini. Nah, tadi kan Mbak Silmi sempat nyinggung personal branding ya. Nah, di dalam kepanitiaan ini gimana sih cara Mbak Silmi buat naikin personal brandingnya Mbak Silmi? Nah, biasanya tuh saya kalau buat kayak ngebangun personal branding gitu ya kan Bu, itu biasanya saya kayak ya selalu berusaha untuk aktif, selalu berusaha untuk kayak tanggung jawab gitu dengan apa ya Kak, kan biasanya kalau kita masuk ke panitiaan atau organisasi gitu kan biasanya kita harus punya komitmen gitu kan Bu di awal. Nah saya tuh selalu berusaha untuk selalu teguh sama komitmen saya di awal. Nah itu jadi kayak saya tuh sekarang juga lagi kayak pusing juga gitu loh Bu, karena saya kan pengennya ya itu kan tetap tanggung jawab sama apa yang udah saya ambil kayak gitu, tapi kayak selama jalaninya karena ya itu tadi nggak sesuai sama saya, kayak balik lagi kayak jadi aduh capek banget, kayak mau ngejalanin tanggung jawab saya buat ngebangun personal branding itu tuh kayak aduh pusing banget gitu loh Bu, kayak capek gitu. Jadi Mbak Silmi juga ada rasa capeknya, ada mungkin sedikit kecewa juga nggak sih, kayak kok aku ikut-ikutan tapi malah membuat aku jadi kayak gini gitu ya Mbak ya? Iya sih Bu, itu juga kecewa sama diri sendiri. Sebenarnya niat kamu tuh baik Mbak, ya kan? Nah, tapi mungkin karena keputusan kamu yang kamu ambil ini mungkin belum sesuai, nah malah jadi berbalik ke kamunya gitu ya. Iya sih. Mungkin selain tentang FOMO di kepanitiaan ini, nah itu ada apa lagi sih Mbak? Maksudnya mungkin tadi saya sempat ini ya Bu, kayak ngomongin dikit ya, kayak kalau saya tadi kan FOMO kan gara-gara kayak selain takut ketinggalan, terus kayak ikut-ikut temen doang, kayak temen ngajakin apa saya ikut, tapi kayak saya tuh juga kadang tuh kayak ini loh Bu, kalau dalam berteman saya tuh kadang tuh masih sering kayak overthinking, kayak mikirin ini temen saya kayak beneran tulus temenan sama saya apa enggak ya Bu, kayak gitu-gitu loh, kayak apa dia beneran temenan sama aku ya, apa kayak enggak ya, kayak gitu Bu. Jadi ada itu ya Mbak, kayak kekhawatiran gitu ya, kayak takut sebenarnya tuh mereka suka sama kita tapi kamu mikirnya nggak suka gitu ya Mbak ya? Iya Bu, jadi kayak takut tiba-tiba teman-teman saya mungkin ya itu kayak ninggalin saya gara-gara sebenarnya mereka dari awal nggak mau temenan sama saya, kayak gitu-gitu loh Bu. Jadi hal ini juga membuat Mbak Silmi jadi lebih khawatir. Ini tuh juga sangat melelahkan karena Mbak Silmi terus-terusan mikirin asumsi orang lain, padahal kan belum tentu asumsi itu benar. Iya juga ya Bu ya. Saya tuh iya sih, saya selalu mikirin kayak maksudnya saya misal malam nih mau tidur kayak saya mikirin teman-temanku besok masih temenan sama aku nggak ya, kayak gitu ya Bu. Padahal sebenarnya juga sampai saat ini meskipun saya sering mikir kayak gitu juga masih temenan aja sih Bu ya. Sebenarnya iya sih, saya terlalu mikirin gitu loh Bu, kayak padahal mungkin itu sebenarnya nggak perlu ya. Kayak nggak tahu, kayak tiba-tiba kepikiran aja gitu loh Bu. Iya. Tapi sebenarnya Mbak Silmi tuh nggak sendirian loh Mbak, mungkin banyak orang juga yang mikir kayak gitu. Nah kan Mbak Silmi udah berani cerita nih tentang pertemanan ini tadi. Nah kalau boleh tahu Mbak Silmi udah belum sih cari solusi gimana sih biar aku nggak kepikiran terus gitu? Solusinya ya Bu, mungkin ya selama ini yang saya lakuin ya Bu, kalau misal saya mulai overthinking gitu, saya biasanya kayak ya udah coba buat menahan diri gitu loh Bu. Jadi misalnya kayak saya mulai nih kepikiran teman-temanku ini enggak ya gitu-gitu kan, terus saya langsung kayak berusaha udah
mikirnya kayak berusaha untuk berpikir positif terus gitu loh Bu, kayak udahlah nggak usah mikirin itu, pasti juga kalau memang dia masih mau temenan ya temenan, kalau memang enggak ya masih ada teman lain kayak gitu gitu loh Bu. Jadi kayak daripada itu kayak nantinya malah semakin ganggu saya, terus Iya. kayak ya udah coba untuk pikir positif aja gitu lah Bu, mikir. Jadi kan tadi Mbak Silmi udah berani untuk memberikan solusi nih. Nah, dengan cara berpikiran positif biar nggak kepikiran terus nih, mungkin setelah nggak sama temen malah kepikiran lagi gitu Iya. kan. Nah, mungkin ini bisa berhubungan dengan FOMO juga sih Mbak. Nah, FOMO tadi tuh gimana sih cara Mbak Silmi untuk mengatasi FOMO-FOMOan ini? Mungkin kalau yang masalah FOMO tadi ya Bu, kan tadi kan salah satu penyebabnya juga karena teman juga kan ya Bu, Iya. kayak mungkin teman saya ngajak, takut Iya. ketinggalan teman gitu Iya. kan. Mungkin kalau tadi saya udah bisa mulai berpikir positif ke teman, mungkin nantinya misal kalau teman ngajakin saya Iya. ikut ini, terus mungkin saya bisa apa ya, mempertimbangkan baik-baik lagi gitu loh Bu, kayak misal nih saya kan udah bisa berpikir positif terus ke teman, jadi masalah Iya. teman itu udah nggak jadi masalah buat saya ketika jadi kayak temen ngajak itu terus saya pikirin lagi. Mungkin lebih ke coba untuk mikirin diri sendiri juga gitu ya Bu. Jadi Iya. selain tadi mikirin diajak teman, ikut Iya. teman, tapi juga mikirin diri sendiri, kira-kira ini cocok nggak ya sama diri saya gitu, atau kayak sesuai nggak ya, saya bisa nggak ya di situ gitu. Kalau memang nggak bisa, mungkin saya bisa untuk nyoba untuk stop gitu loh. Jadi nggak cuma yang FOMO Iya, ikut teman, betul. tapi benar-benar ikut karena keinginan saya. Karena kan tadi buat kayak bangun personal branding gitu. Iya. Oke, jadi kan Mbak Silmi udah menyampaikan nih kayak solusi-solusi kecil, langkah-langkah kecil buat Mbak Silmi biar nggak kepikiran tentang pertemanan, terus nggak kepikiran tentang FOMO-FOMO itu lagi. Nah, mungkin kedepannya Mbak Silmi bisa mikir, apa aku ikut ini tuh sebenarnya sesuai nggak sih sama aku gitu Mbak. Terus kayak tujuan aku ikut kepanitiaan ini tuh apa, biar mungkin sebelum Mbak Silmi mendaftar, nah itu mungkin bisa dipikirkan lagi. Nah gitu. Iya sih Bu, betul sih Bu, karena emang ya setelah, masa saya kan udah ngalamin ya Bu, ibaratnya kayak ikut cuma gara-gara FOMO. Iya. Ternyata bener-bener kayak ternyata nggak enak Bu. Maksudnya kayak mungkin di satu sisi saya jadi misal ikut teman saya terus kayak deket sama teman saya terus, tapi kayak di lain sisi tuh kayak kok ternyata capek Malah banget, buat susah. capek. Tadi kan Mbak Silmi juga udah nyampein tentang hubungan kepanitiaan. Nah, mungkin yang tentang pertemanan ini Mbak Silmi juga bisa buat mikir-mikir lagi gitu loh Mbak. Mungkin itu cuman refleks otaknya Mbak Silmi aja karena mikir negatif. Padahal sebenarnya tuh enggak Mbak. Jadi Mbak Silmi mungkin bisa lebih berpikiran positif gitu ya. Oke, jadi kan Mbak Silmi tadi udah cerita tentang sedikit kefomoan di panitiaan, terus juga tentang pertemanan yang mungkin sebenarnya tuh enggak, tapi cuman pikirannya Mbak Silmi doang. Nah, mungkin selain ini ada yang ingin diceritain lagi nggak sih Mbak? Kalau untuk saat ini sih kayaknya baru itu sih Bu yang agak mengganggu gitu. Baik. Mungkin sebelum sesi ini selesai, nah Ibu pengen tahu nih, apa sih? Apa? Apa yang mau apa yang Mbak Silmi dapat? Oh ya, mau tanya dikit nih, apa sih yang Mbak Silmi dapetin dari sesi ini? Oke, mungkin kalau dari sesi ini ya Bu, saya, yang pertama ya pasti saya merasa lega gitu loh Bu. Kan tadi pas awal kan saya kayak bingung ya Bu, kayak mau cerita tapi cerita dari mana gitu kan. Terus Ibu udah kayak bantu saya gitu, saya akhirnya bisa cerita gitu loh Bu. Dan sekarang tuh kayak saya merasa lega gitu loh Bu. Saya udah cerita masalah saya dan saya juga rasanya kayak ya saat ini udah nemuin gitu solusi dari masalah yang saya rasain gitu saat ini Bu. Itu sih Bu. Alhamdulillah kalau Mbak Silmi juga udah lega buat cerita ke sini. Terus mungkin ini tuh susah loh Mbak kalau diceritain buat orang-orang. Iya Bu. Terus Mbak Silmi keren, berani buat cerita ke saya gitu. Makasih Bu. Mungkin Ibu bisa dibantu buat Mbak Silmi menyimpulkan gitu. Menyimpulkan kayak permasalahan-permasalahan Mbak Silmi tadi gitu.
Ya, jadi mungkin tadi yang saya ceritain ya Bu, kayak saya tuh akhirnya ini FOMO, kayak ikut kegiatan, ikut organisasi kepanitiaan gitu gara-gara ikut-ikut teman, takut ketinggalan teman gitu. Terus saya bisa ya, mungkin solusi yang bisa saya lakuin buat itu ya bisa dipikirin lagi, lebih melihat diri sendiri kayak apa yang mau dicapai, tujuannya apa ikut itu. Jadi nggak cuma karena teman ikut, saya ikut, tapi kayak yang ngelihat diri saya, tujuan saya ikut situ apa sih, kayak gitu-gitu. Kalau memang nggak sesuai mungkin bisa untuk ditahan lah untuk nggak ikut gitu, jadi nggak cuma ikut gara-gara temen doang. Masalah yang saya sering overthinking sama temen yaitu tadi saya mungkin bisa mencoba untuk lebih berpikir positif ke teman saya, jadi kayak biar nggak overthinking gitu loh Bu, karena sebenarnya juga overthinkingnya kayak nggak guna kan, kayak sebenarnya yang terjadi nggak kayak gitu, cuma ya udah overthinking aja gitu. Itu sih Bu mungkin yang saya dapat gitu dari hari ini. Oke, terima kasih banyak buat Mbak Silmi udah berani cerita, udah mau ngeluarin mungkin unek-unek nih ya. Mungkin untuk sesi ini bisa kita cukupkan dulu. Mungkin kalau Mbak Silmi butuh lagi bisa bilang saya, nanti kita cari jadwal lain gitu. Iya, saya juga terima kasih banyak lah ya Bu, Ibu udah mau gitu untuk dengerin cerita saya yang mungkin sebenarnya mungkin ya Bu, kalau buat beberapa orang kan itu kayak masalah kecil gitu Bu, tapi kemarin tuh saya ngerasain itu kayak berat banget gitu Bu. Jadi kayak tapi Ibu udah mau untuk dengerin cerita saya, bahkan tadi juga ngasih saran juga gitu ke saya gitu kan Bu. Saya jadi tahu gitu apa yang mau saya lakuin habis ini gitu. Betul. Tenang Mbak, kamu tuh nggak sendirian Mbak. Oke. Iya, Bu. Terima kasih ya udah percaya juga sama saya. Mungkin kalau udah nggak ada yang disampaikan, mungkin sesi ini kita akhiri sampai sini saja ya. Terima kasih Mbak Silmi. Terima kasih Bu. Saya permisi duluan ya Bu. Hati-hati ya Mbak Silmi.